Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, di sini saya akan mereview mengenai novel yang berjudul Dangerous Romance karya Daisy Ann. Nah, novel ini termasuk karya tahun 2000-an. Dari sini kita akan membahas dulu sejarah sastra tahun 2000-an itu seperti apa. Nah, sejarah yang dibahas pada kali ini yakni sejarah sastra Indonesia. Sastra Indonesia merupakan hasil pemikiran sastra orang Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia yang terdiri dari berbagai bentuk dalam karya sastranya. Kian hari kian terus bertambah jumlah peminat dan sastrawan Indonesia. Hal ini dikarenakan tradisi bersastra Indonesia kini sudah mulai mengakar dan juga menyebar di ranah masyarakat. Sastra Indonesia juga sudah diajarkan di sekolah-sekolah, universitas, melalui majalah, buku, dan juga surat kabar. Nah, munculnya angkatan 2000-an ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen maupun novel yang bertema sosial politik pada masa itu, khususnya seputar reformasi. Di rubrik sastra harian Republik misalnya, selama berbulan-bulan dibuka rubrik sajak-sajak peduli bangsa atau sajak-sajak reformasi. Berbagai pentas pembacaan sajak dan penerbitan buku antologi puisi juga didominasi sajak-sajak bertema sosial politik. Nah, pada masa ini juga muncul pengarang-pengarang wanita yang mereka umumnya menulis dengan ungkapan perasaan dan pikiran yang tajam dan bebas. Ada di antara mereka yang sangat berani menampilkan nuansa-nuansa yang erotik, yang mana hal-hal yang sensual bahkan seksual juga dituangkan, yang justru lebih berani dibandingkan para sastrawan seumumnya. Nah, karakteristik sastra angkatan 2000-an itu apa saja sih? Nah, ini yang pertama, menggunakan kata-kata maupun frase yang bermakna konotatif. Yang kedua, banyak menyindir keadaan sekitar, baik sosial, budaya, politik, atau lingkungan. Yang ketiga, revolusi tipografi, tata wajah yang bebas aturan dan kecenderungan ke puisi konkret yang disebut antromorfisme. Yang keempat, kritik sosial sering muncul lebih keras. Yang kelima, penggunaan estetika baru. Yang keenam, karya cenderung vulgar. Yang ketujuh, mulai bermunculan fiksi-fiksi Islami. Yang kedelapan, munculnya sibersastra di internet. 9. Ciri-cirinya diambil dari bahasa sehari-hari, yaitu kerakyatan atau rakyat jelata. 10. Sudah memasuki filsafat dalam karya sastranya. Nah, di sini kita masuk ke novelnya nih. Kita baca sinopsisnya terlebih dahulu. Maura, seorang perempuan muda karyawati sebuah perusahaan di Surabaya, sudah lama menaruh hati pada seorang rekan kerja. Ben, lelaki itu resmi menjadi karyawan setelah Maura. Semenjak kedatangannya, Maura yang awalnya sekedar tertarik mengenai sosok karyawan baru beserta kawan akrabnya Bayu itu, perlahan merasakan ketertarikan yang lebih. Namun karena Ben berkesan menjaga jarak, karena Ben itu lelaki yang supel, Maura pun harus puas menjadi pengagum rahasia saja. Nah, dan memilih menjaga hubungan semata sebagai rekan kerja yang tak akrab pula. Meski demikian, keinginan Maura mengenal Ben lebih dekat mengubahnya menjadi sosok penguntit yang rajin mengikuti gerak-gerik Ben dan mengusik segala hal tentangnya lewat media sosial. Hingga suatu hari, sebuah kecelakaan nahas yang menimpa Ben dan seorang sopir perusahaannya digariskan menjadi Maura sebagai penyelamat. Maura berada di waktu dan tempat yang tepat. Entah karena terpancing ego atau apa, Maura pun sempat melontarkan pernyataan kepada Bayu, teman Ben, bahwa ia ingin dinikahi Ben sebagai balas budi karena telah menyelamatkannya. Tak disangka perkataan itu didengar oleh Tante Dewi, yaitu tante dari Ben, yang menganggap serius dan menyampaikan pada Ben hubungan Ben dengan tantenya sendiri terbilang cukup dingin akibat konflik keluarga di masa lalu. Ben seolah memasang sikap permusuhan dan menjaga jarak dengan tantenya.
Ketika Maura jelas mengatakan dia enggan membatalkan ucapannya kecuali Ben sendiri yang menjelaskan ketidaksetujuan kepada keluarga, pernikahan mereka akhirnya benar-benar terjadi. Meskipun sederhana dan jauh dari bayangan pernikahan impian Maura. Kehidupan pasca pernikahan pun sangat menyedihkan. Ben dan Maura hanya tinggal serumah, tapi hati mereka tak bersatu. Ketidaknormalan ini mereka sembunyikan dari semua orang, termasuk keluarga dan sahabat dekat. Hadiah bulan madu yang diberikan oleh Om Reno, om dari Ben, juga diabaikan olehnya. Ben bahkan memilih mempersingkat masa cuti dan berdinas ke Bekasi bersama rekan-rekan satu departemennya. Ketika Maura memutuskan menyusul, ia hanya mendapat sambutan kurang menyenangkan. Beruntunglah ada Kelana, manajer hotel, tempat menginap sekaligus kawan lama Maura. Suatu hari berawal dari niat baik, Maura diam-diam membuka file-file dalam laptop Ben dan menemukan foto-foto Ben dengan mantan kekasihnya yang ia tinggalkan demi menikahi Maura. Ia bernama Devina. Kecemburuan Maura juga kesalahpahaman Ben atas beberapa hal memicu pertengkaran yang membuat Maura memutuskan kembali ke Surabaya tanpa menunggu suaminya. Obrolan dari hati ke hati, Maura dengan Agatha temannya membuat Maura tersadar dan mencoba cara lain untuk memperbaiki hubungannya dengan Ben. Alih-alih berupaya keras dianggap istri dan dipandang sebagai wanita yang layak dicintai, Maura mencoba bersikap sebagai teman saja. Cara ini ternyata cukup berhasil. Meskipun hubungan suami istri mereka tetap jalan di tempat, interaksi-interaksi Maura dan Ben serta chemistry mereka di masa adaptasi ini manis dan terasa feel-nya. Ada obrolan hangat dengan sepupu Maura, kedekatan Maura dengan Tante Dewi dan nenek dari Ben, acara jalan-jalan, singkat bersama, memasak, adegan saling mengolok tentang kucing, hingga pesta ulang tahun Ben membuat kisah ini romantis bak kisah romans lainnya. Sayang, sesudah kisah manis ada badai yang menerjang. Ben marah besar ketika Maura tak memberitahunya tentang penampilannya bersama tim belly dance di sebuah acara privat pesta anniversary pernikahan orang tua seorang kawan. Dari sinilah sempat terucap usul perceraian dari Maura yang tersulut emosi dan kekecewaan akan sikap Ben. Akankah kisah mereka berakhir bahagia? Cukupkah usaha gigih Maura untuk menaklukkan hati Ben yang masih terlihat enggan membuka untuknya? Nah, dari sisi karakter perpaduan, dua karakter utama yang bertentangan menjadi pembangun utama novel. Kedua orang tuanya Ben itu sudah meninggal, lantas ia tinggal bersama dan neneknya. Dia orangnya kurang supel, agak labil, dan punya masalah dengan tantenya karena tadi kan sudah dijelaskan karena masa lalu keluarganya. Nah, Maura ini anaknya cerdas, mandiri, tergolong supel dan penyayang bagi keluarganya. Dia juga tegas, pintar memasak, penyayang kucing. Selain menjadi karyawan kantoran, ia juga menjadi instruktur belly dance di sebuah gym. Nah, Agatha ini sahabat baiknya Maura. Dia selalu bersikap mendukung kepada Maura. Juga Tante Dewi yang keibuan, Om Reno yang meski kurang tereksplor, tapi penampilannya menunjukkan sosok om yang baik. Nenek yang suka bandel dalam hal menjaga pola makan, Bayu yang sikapnya misterius dan terkesan tak bersahabat terhadap Maura, juga ada Riri teman akrab Ben yang juga tak bersahabat kepada Maura, juga Devina sang mantan yang meskipun Devina ini munculnya jarang-jarang namun ia cukup memberi penjelasan mengenai kisah Maura dan Ben ini. Novel ini setting utamanya berada di Surabaya. Padahal sebagian besar kisah romans kontemporer biasanya mengambil setting di Jakarta. Endingnya pun memuaskan dan logis. Cover novelnya warnanya cantik dan fotogenik, mengambil konsep minimalis tapi mengena dengan tema cerita. Penulis pun rapi dan teliti dan sangat jarang ditemui tipe di dalamnya. Ceritanya ringan, tidak ada sebutan yang kurang formal seperti gue lo walaupun di kota besar. Terus mengenai
keluarga Maura sangat disayangkan karena di sini tidak dijelaskan tentang keluarga Maura. Hanya dijelaskan tentang keluarga Ben saja. Secara keseluruhan, novel ini baik. Sebagai pengalaman pertama saya membaca novel ini, saya merasa puas dan tertarik seperti itu. Dari novel ini saya menyimpulkan bahwa bagian paling menyedihkan dari cinta adalah dua orang yang saling mencinta tak menjamin keduanya bersama selamanya. Dan tak selamanya dua orang yang berakhir bersama berarti keduanya saling mencinta. Nah, yang menunjukkan novel ini termasuk sastra 2000-an itu, dia genrenya romance dan juga terdapat beberapa kata-kata yang menunjukkan kata vulgar seperti itu. Seperti ini, saya membaca di prolog, bisa ditunjukkan kata-kata vulgarnya itu di prolog awal yang berbunyi seperti ini. Bagaimana rasanya merasakan darahku mengalir di seluruh penjuru tubuhmu? Biasanya mereka menggeliti seluruh jalur urat nadiku. Mereka berdenyut-denyut membuat jantungku memompa lebih cepat, terutama jika aku memandangmu seperti sekarang ini. Titik bukanlah jatuh cinta itu magis sekali, membuat jantungku berdetak berisik. Kemarin-kemarin membayangkan bisa menelanjangi setiap senti kulit wajahmu dengan kedua mataku saja aku tak berani. Maksudku, tiap kita berpapasan pun aku lebih banyak menunduk dan kamu membuang muka. Mungkin hanya itu yang bisa saya review dari novel ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.